Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Harpi dengan NIM 210306161 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Saluran unggas betina terdiri atas ovarium dan juga saluran opiduk. Saluran opiduk ini tersusun atas yang pertama infundibulum, yang kedua ada magnum, yang ketiga ada isthmus, yang keempat ada uterus, yang kelima ada vagina, dan keenam ada kloaka. Yang pertama itu ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasangan kuning telur atau folikel. Selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum memiliki panjang sekitar 9 cm, dan infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang sudah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam saluran oviduk, selanjutnya menuju ke magnum. Memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumen kental dan cair serta sintesis kalaza. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu ada isthmus. Isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10-12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plamping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya ada vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke Theca layer akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitelloginin, yang mana beta lipoprotein akan menembus 2 lapisan, yaitu Theca layer dan granulosa layer. Selanjutnya vitelloginin akan menjadi lipopetilin dan juga fosfitin, yang mana akan menembus 2 lapisan, yaitu Theca layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumen. Protein-protein albumen terdiri atas opalbumin 54%, konalbumin 12%, ovomucin 11%, opoglobin 8%, lisosin 3,5%, dan beta opomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu 0,5%, dan flavonoid sebesar 0,8%, homoinhibitor sebanyak 0,1%. Sintesis albumen terjadi pada magnum. Albumen akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak molekul estrogen. Akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5 kali, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dalam kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, sehingga menghasilkan albumen dan protein telur khas dan lainnya. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi dalam uterus selama 18 hingga 21 jam.
Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat dan dibantu oleh enzim karbonik. Kemudian asam karbonat akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian masuk ke cairan kelenjar kerabang, lalu bergabung dengan CO3 menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.